NASCAR adalah balapan yang terkenal karena selalu membalap di lintasan oval. Bagi sebagian orang, mungkin ini adalah balapan yang membosankan. Tapi sebenarnya, NASCAR tidak membosankan. Walaupun mobil hanya berputar-putar di trek oval dan memiliki lap yang sangat banyak, namun aksi overtake sering terjadi di NASCAR. Bahkan bukan aksi overtake aja, karena dalam beberapa kejadian, NASCAR bisa menjadi balapan yang sangat berbahaya, yang mana kecelakaan demi kecelakaan mengerikan pernah terjadi di balapan ini. Kemudian selain itu, hal lain yang membuat NASCAR tidak sepenuhnya membosankan adalah kecepatannya. Jika dilihat dari video tersebut, kecepatan NASCAR sangat-sangat luar biasa. Apa yang membuat mobil NASCAR bisa begitu cepat? Tentu aja, mesinnya yang sangat powerful. Pertanyaannya, kenapa mobil NASCAR bisa sangat powerful? Jawabannya, mesin NASCAR bisa sangat bertenaga atau powerful karena cara pembuatan dan tuningnya. Dan mesin yang digunakan di NASCAR adalah mesin V8 5,9 liter dengan tenaga hingga 670 horsepower. Tapi nggak sampai di situ aja, tim NASCAR juga dapat mentuning sesuai dengan spesifikasi NASCAR, yang memberi mereka lebih banyak tenaga di area tertentu di lintasan balap, tergantung pada balapannya. Namun siapa yang membuat mesinnya? Apakah setiap tim membuat mesinnya sendiri? Sebenarnya nggak begitu, karena mesin NASCAR hanya bisa dibuat langsung dari 3 pabrikan aja, yaitu Chevrolet, Ford, dan Toyota. Dan NASCAR memiliki spesifikasi yang ketat dalam hal pembuatan mesin. Meskipun mobil next gen mengubah landscape NASCAR di banyak bidang, tapi tidak sepenuhnya mobil NASCAR berubah, karena hanya paket horsepower dan transmisi yang berubah dari model generasi 6. Dan desain Gen 6 memiliki mesin yang menghasilkan 550 horsepower. Horsepower ini sebenarnya lebih kecil dari yang sebelumnya bisa sampai 750 horsepower. Kenapa bisa? Tentu aja karena paket horsepower adalah spesifikasi yang harus diikuti oleh produsen NASCAR. Selain itu, NASCAR juga mensyaratkan mesin naturally aspirate dengan perpindahan 358 inch kubik. Dan jika spesifikasi NASCAR berubah, ketika pabrikan harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kemudian selain mesinnya, NASCAR juga mengganti transmisinya, yang mana NASCAR tidak lagi menggunakan transmisi 4 percepatan dan gearbox. Sebagai gantinya, NASCAR menggunakan transmisi sekuensial 5 percepatan. Lalu, karena NASCAR bukanlah seri spesifikasi tetapi mereka ingin menjaga agar permainan mereka tetap seimbang, pabrikan tidak bisa begitu aja membuat mesin baru dan mengirimkannya ke tim mereka. Sebaliknya, mereka harus mengirimkan desain ke NASCAR terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan. Dan setelah disetujui, tim kemudian dapat membangun mesin mereka. Dan jika ada pabrikan baru memasuki NASCAR, maka mereka akan tunduk pada peraturan yang sama. Selain itu, jika pabrikan seperti Dodge ingin masuk kembali ke NASCAR, mereka juga harus menyerahkan desain khusus yang sesuai dengan spesifikasi NASCAR. Lalu seberapa powerful mesin NASCAR ini? Mesin NASCAR memiliki tenaga hingga 670 horsepower dalam konfigurasi saat ini. Kenapa bisa besar banget? Ini tentu aja karena mesin NASCAR harus cukup bertenaga agar mobil dapat mencapai dan mempertahankan kecepatan tertentu. Oleh karena itu, kekuatan mesin mobil NASCAR sangat bervariasi, terutama antara lintasan yang lebih panjang dan lebih pendek. Mobil next gen adalah contoh yang bagus untuk hal ini. Mobil-mobil ini hadir dengan downforce yang jauh lebih besar daripada pendahulunya. Jadi ketika NASCAR mendesain next gen, mereka menyadari bahwa paket horsepower yang digunakan pada mobil generasi 6 tidak akan cukup. Secara umum, desain generasi 6 umumnya menggunakan mesin yang bekerja pada 550 horsepower yang turun menjadi 400 horsepower di trek street circuit super cepat. Dan NASCAR juga beralih ke 550 horsepower di trek yang lebih besar dan 750 horsepower di trek pendek dan lintasan jalan raya di awal masa pakai generasi 6. Dan baru pada tahun 2019, NASCAR memilih paket 550 di sebagian besar trek karena memungkinkan balapan yang lebih menghibur. Dan ketika NASCAR menguji paket 550 dengan mobil next gen mereka menemukan bahwa pengendalian mobil tersebut tidak sesuai, yang mana paket 550 menghasilkan kecepatan yang lebih lambat untuk mobil next gen jika dibandingkan dengan model generasi 6. Yang pada akhir 2021, mobil NASCAR malah terpaut lebih dari 2 detik dari putaran tercepatnya. Jadi untuk meningkatkan pengendalian dan kecepatan, NASCAR meningkatkan horsepower menjadi 670 horsepower di setiap lintasan kecuali Daytona dan Talladega, di mana mereka menggunakan paket 510 horsepower. Dan alasan lain mengapa NASCAR perlu meningkatkan paket horsepower untuk mobil next gen-nya adalah karena peningkatan downforce dan aerodinamika. Desain next gen bisa dikatakan mencakup hingga 453 kg lebih banyak downforce, yang berarti dengan downforce sebesar itu, tentu aja membutuhkan mesin yang lebih bertenaga.
Ketika NASCAR menggunakan paket 670 horsepower, pembalap mereka bisa mencapai kecepatan di 289 km/jam atau lebih tinggi selama sesi pengujian di Charlotte Motor Speedway. Dalam beberapa kasus, mereka melaju lebih cepat daripada mobil generasi 6. Pertanyaan lainnya, kenapa mobil NASCAR bisa memproduksi banyak horsepower? Sebenarnya ada 3 alasan utama kenapa mesin NASCAR bisa menghasilkan begitu banyak tenaga. Yang pertama, komposisi bahan bakar, kedua tuning, dan terakhir cara produsen membuat mesin. Dengan ketiga faktor jika dikombinasikan, maka mesin bisa menghasilkan tenaga sampai 670 horsepower untuk mobil next gen. Mungkin ada pertanyaan lainnya, bagaimana Toyota, Chevrolet, dan Ford bisa membuat mesin ini? Sebenarnya, mesin NASCAR tidak diproduksi di jalur perakitan tradisional. Sebaliknya, mesin-mesin ini dibuat khusus untuk NASCAR, yang merupakan salah satu dari beberapa alasan mengapa mobil NASCAR bukanlah mobil stok. Lalu bensin apa yang digunakan dalam mobil NASCAR? Sebenarnya mobil NASCAR tidak menggunakan jenis bahan bakar yang sama dengan mobil biasa. Sebaliknya, mereka menggunakan jenis bahan bakar khusus yang disediakan oleh Sunoco yang disebut Sunoco Green E15. Bahan bakar ini memiliki nilai oktan 98 dan terdiri dari 15% etanol. Lalu bagaimana dengan tim NASCAR untuk membatasi daya horsepower-nya? Apakah mereka mengganti mesinnya? Sebenarnya enggak. Walaupun mesin NASCAR mampu menghasilkan tenaga lebih dari 670 horsepower, namun tim NASCAR menggunakan spacer yang berbentuk runcing untuk menjaga agar mobil tidak melebihi tenaga yang ditargetkan. Dan horsepower ini sebenarnya lebih rendah untuk super speedway seperti Daytona dan Talladega, yang ditetapkan hanya 510 horsepower. Jadi tinggal diganti aja spacernya. Dengan spacer, tim NASCAR dapat mentuning mesin mereka secara khusus untuk lintasan yang mereka ikuti jika mereka tetap berada dalam spesifikasi NASCAR. Sebagai contoh, lintasan pendek membutuhkan lebih banyak tenaga dan torsi meskipun kecepatannya lebih rendah, sementara lintasan jalan raya yang memiliki banyak tikungan membutuhkan lebih banyak akselerasi. Lalu seberapa jauh perbedaan mesin NASCAR dengan mesin mobil stok? Sebenarnya sangat berbeda. Mesin NASCAR memiliki dinding silinder yang lebih tebal dan seringkali memiliki kapasitas yang lebih besar juga, yaitu 5,9 liter atau 358 inch kubik. Dari kapasitas yang besar ini aja sudah memberikan tenaga yang sangat besar pada mesin NASCAR. Kenapa bisa? Tentu aja bisa, karena dengan dinding silinder yang lebih tebal, maka akan semakin memberikan tenaga yang lebih besar pada mesin berkat peningkatan kompresi dan pembuangan panas. Yang akhirnya konstruksi keseluruhannya memberikan mesin ini lebih tahan lama pada kecepatan tinggi dibandingkan dengan mobil biasa. Untuk lebih jelasnya, kita bisa komparasikan di beberapa mobil jalan raya dan NASCAR. Yang pertama ada Camaro. Camaro ZL1 2022 memiliki mesin V8 seperti mesin NASCAR. Namun mesin ini memiliki kapasitas 6,2 liter dan transmisi manual 6 percepatan. Jadi tentu aja lebih besar dari mesin NASCAR. Mesin ini juga memiliki 650 horsepower. Kemudian ada Ford Mustang. Ford Mustang GT500 memiliki mesin yang lebih kecil daripada mesin NASCAR-nya, yang mana mobil ini memiliki mesin V8 yang hanya berkapasitas 5,2 liter. Mobil ini juga memiliki transmisi dual clutch 7 percepatan yang lebih kecil. Namun mesin ini bisa menghasilkan tenaga di 760 horsepower, yang mana lebih besar dari yang ditetapkan NASCAR. Kemudian terakhir ada Camry. Camry TRD hanya memiliki mesin V6 3,5 liter, sehingga secara substansial lebih kecil dan kurang bertenaga daripada Camry NASCAR. Dengan spesifikasi tersebut, Camry TRD hanya bisa mengeluarkan tenaga di 301 horsepower, yang berarti ini jauh lebih kecil daripada Camry yang berlomba di lintasan. Mobil ini juga memiliki transmisi 8 percepatan dan bukan transmisi sekuensial 5 percepatan. Jadi jelas ya, sampai titik ini walaupun NASCAR dibilang mobil stok, tapi mereka sebenarnya bukanlah mobil stok, karena memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ya setidaknya mobil NASCAR menggunakan stiker di headlampnya agar terlihat seperti mobil stok. Jadi kesimpulannya, mesin NASCAR sangat powerful karena mesinnya bisa menghasilkan sekitar 670 horsepower. Ditambah karena ukurannya yang lebih besar daripada mobil produksi pada umumnya dan dirancang khusus untuk balapan di NASCAR, ini membuat mesin NASCAR sangat powerful. Dan juga mesin NASCAR dikirim langsung ke tim NASCAR, dan tim bisa mentuning sebebas mungkin, yang penting tidak melebihi horsepower yang ditentukan. Itulah alasannya kenapa mesin NASCAR sangat powerful. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.